Halo warga sepak bola yang gampang diadu domba. Kali ini kita bahas soal konspirasi Indonesia pasti lolos Piala Dunia. Ya akhir-akhir ini berkembang dan di TikTok banyak banget tuh yang tanya, "Bang, bagaimana tuh konspirasi soal Indonesia pasti lolos Piala Dunia?" Sama kayak yang dibahas di YouTube-nya Kemal Pahlevi, katanya begitu. Ya kalau menurut gua sih masuk akal. Masuk akalnya dalam artian begini. Oke, kita coba logikakan aja lah. Kita lupakan konspirasi-konspirasi itu dulu, kita bahas soal logika bagaimana skenario Indonesia bakal lolos ke Piala Dunia. Yang pertama, menurut gua, kenapa kita bisa lolos ke Piala Dunia 2026? Yaitu karena pergantian pelatih. Ini bukan soal sentimen, tapi lebih ke strateginya nggak ketebak. Soalnya begini, kita tahu ya, yang datang di Indonesia adalah Patrick Kluivert. Nah, sebelumnya Patrick Kluivert ini juga melatih negara yang antah berantah. Pertandingannya kita nggak tahu, orang luar negeri juga nggak tahu, pelatih manapun juga nggak tahu strateginya seperti apa, gaya mainnya bagaimana. Nah, itulah justru yang menguntungkan Indonesia di saat nanti lawan Australia. Jadi gampangnya gini, strategi Kluivert kemungkinan nggak tertebak lawan, karena lawan juga nggak tahu nih, ini dia siapa. Walaupun secara sebagai pemain dia adalah legend, tapi sebagai pelatih ya semua kita mengakui memang CV-nya juga belum sementereng Sintayong. Jadi ada kemungkinan nanti di saat lawan Australia itu nggak ketebak. Ya karena nggak ketebak, kita peluang menangnya pasti lebih besar daripada kemarin di saat dipegang Sintayong. Karena kalau seandainya kata Sintayong saat ini masih melatih, pasti Australia juga sudah mempelajari kekuatan Sintayong seperti apa, kelemahannya seperti apa. Nah, di saat dipegang Kluivert itu nggak ketebak. Jadi peluang menang lebih besar. Yang kedua, yang untungnya adalah di saat kita setelah ganti pelatih, yaitu lawannya Australia. Dan disinilah poin krusialnya, karena begini, kalau di sini kita kalah, lawan Bahrain dan Cina kita menang, lawan Jepang kalah, itu prediksi standar dan realistis. Tapi kalau ternyata lawan Australia menang, nanti lawan Bahrain dan Cina, itu lebih ringan mental kita bangkit dan kemungkinan lolos menjadi runner up jauh lebih besar karena Australia saat ini ada di atas Indonesia cuma beda 1 poin. Yang ketiga, kenapa kita akan punya kesempatan lebih besar lolos Piala Dunia? Pertandingan besok lawan Australia, katakanlah benar strategi Patrick tidak tertebak. Lawan Bahrain kita menang, lawan Cina kita menang. Dan terakhir kita lawan Jepang, memang kita tandang, tapi Jepang sudah pasti nanti dipastikan sudah lolos duluan. Jadi menurut Jepang, pertandingan lawan Indonesia itu bukan pertandingan yang krusial. Memang pemain Jepang itu bagus-bagus. Tapi bukan nggak mungkin di pertandingan terakhir nanti Jepang menurunkan lapis kedua atau lapis ketiga. Ya pemainnya juga nggak jelek, tapi paling nggak yang dari Eropa itu nggak dipasang. Katakanlah yang dipasang adalah pemain-pemain yang main di Liga Jepang. Kalau pemain yang main di Liga Jepang yang dipasang, ya kita bisalah seimbang dengan Jepang. Jadi itu keuntungan untuk Indonesia. Nah, daripada konspirasi, saya lebih berlogika ke situ. Itu lebih masuk akal menurut saya daripada konspirasi. Inilah itulah. Ya memang secara engagement di Indonesia ini exposure-nya juga tinggi kalau terhadap bola. Jadi ada beberapa akun bola dunia yang memposting soal Indonesia, itu like dan komennya juga lumayan tinggi. Dan begitu FIFA juga post soal Indonesia, itu exposure-nya juga tinggi. Kalau dilihat dari situ, ya masuk akal juga sebetulnya kalau memang FIFA mengharapkan Indonesia ini masuk ke Piala Dunia supaya hak siarnya juga nanti mahal. Karena apa? Begitu Indonesia disiarkan, sudah pasti rating and share-nya juga tinggi karena penduduk kita aja ratusan juta. Ya kira-kira begitu ya. Ya entahlah ini mau dibilang konspirasi atau enggak, ya yang jelas saya lebih cocok untuk melogikakan kayak gini. Kenapa Indonesia punya peluang besar lolos ke Piala Dunia? Oke, gitu dulu. Jangan lupa subscribe.